Assalamualaikum warahmatullahi Untuk ketua murid berdoa dulu sebelum belajar. Ya Kak. Andri Andri sebelum belajar Alhamdulillah dalam kesempatan hari ini Bapak bisa masuk ke kelas 12 di SMA 1 Tasikmalaya. Jangan Yang jauh dari mana-mana, yang dari pelosok. Bapak akan menerangkan dengan hadis berpikir positif dan sabar dalam menghadapi ujian. Jadi apa saudara? Bapak akan menerangkan hadis berpikir positif dan sabar dalam menghadapi ujian. semuanya baca 1, 2, 3. Berpikir positif dan sabar dalam menghadapi ujian. Oke. Berpikir positif. Positif lawannya apa? Negatif. Positif lawannya Negatif. nah, positif itu hal-hal yang baik. Husnudon ke orang itu positif. Sifat positif. Sifat positif. Kalau suudon itu sifat Negatif. Sifat negatif. Jadi berpikir positif itu sangat bagus bagi siswa-siswi. Lamun kalau dalam kitab tasawuf meh teu aya penyakit hate, tahu? Penyakit hate. Jadi penyakit dengki iri itu akibat berpikirnya negatif. Pada bau disangkakeun non para sewi teh disangkakeun non. Disangkakeun nipu on judes, tapi padahal mah lamun berpikir positif bawa-bawa keur nyeri gigi, bawa-bawa keur naon. Nah, eta naon cenah disebutna teh eta teh berpikir positif. Berpikir positif lawannya negatif. Ya. Dan sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan. Kita sebagai siswa harus sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan. Contoh ujian, dihina, kita harus sabar. Dibully, ulah ini mah lain gitu. Nobeli. Ujian susah atau belajar, cara belajar susah, kita harus sabar. Gitu, harus sabar. Sepertinya gini, tolong tutupin itu pantunya, pintunya ke belakang. Salih, Kesempatan. Gitu, balik deh, punya deh, ulang lagi. Harus sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan. Jadi ada dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 155. Dalam surah Al-Baqarah ayat 155. Coba yang mempunyai LKS-nya buka dulu LKS. Gak punya Pak. Oh, buka dulu. Bapak satu kali, kalian satu kali ya. Ya Pak. Cara membaca Al-Quran harus memakai tajwid, dan tajwid berfungsi untuk hadis dan Al-Quran ya. Jadi kita harus memakai tajwid bacanya. 1, 2, 3, dangukeun Bapak sakali, sadayana yeuh pamaget istri sakali ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bilal kencengin suaranya, kencengin. Satu kali lagi. Laki-laki dan perempuan. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir
dua tilu. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwal. Dua tilu. Panjang ting, Pak. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwal. Ke Bapak yang abdi. Wal anfus. Wal anfus wal anfus was samarat. Oh, wal anfus was samarat. Segitulah. Tuh, dua tilu. Wal anfus was samarat wa basyiris sabirin. Tuh, dua tilu. Wa basyiris sabirin. Oh, ternyata ayat Al-Baqarah itu adalah surah Al-Baqarah ayat 155. Coba baca artinya. Jaki, baca artinya, baca. Astagfirullahaladzim. Artinya baca. Ada yang bisa? Oh, pulpa. Hey. Oh, baca. 100 sabaraha. 155 ayat kita tadi dangukeun ya Gusti. Oh. Kan enggak laki Pak. Oh, baca. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Itu. Jadi ku Allah Subhanahu wa taala akan diuji dalam ketakutan, dalam apa lagi? Kelaparan, apa lagi? Kesangsaraan. Jadi contohnya Salih lagi sangsara gak punya uang, harus sabar Salih. Harus sabar. Contohnya lagi ujang, lagi kelaparan, harus sabar. Nanti juga bakal Allah bakal masihan gitu. Allah. Nah, gitu. Ada hadisnya, coba bacakan. Yang lain hadis tentang menghadapi berpikir positif dan kesabaran. Oh, coba siapa? Bilal. Oh, Bilal. Oh, hadis berpikir tentang berpikir positif. Oh, baca. Ada salam malummu Isa yakni wa ma'ani. Hadis ini. Karena hadis eta sama. Si Ujang ada. Share di WA. Oh, ya. Oh, kata Bapak sekali. Anak-anak sekali. An sahib qala. Tuh, dua tilu. An sahib qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ajabali amril mu'minin. In amrahu kullahu khair. Walaisa dalika li ahadin illal lil mu'min. In asobathu sarron asyakra wa kana khairul lahu wa in asobathu darra sabara fa kana khairul lahu. Rawahu Muslim. Yang artinya dari Suhaib berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
bersabda, perkara orang mukmin mengagumkan sesungguhnya semua perihalnya baik dan itu tidak dimiliki seseorang pun lain orang mukmin. Bila tertimpa kesenangan ia bersyukur dan syukur itu baik baginya, dan bila bertimpa musibah ia bersabar dan sabar itu baginya, dan itu sabar itu baginya. Nah, itu hadis berpikir positif dalam menghadapi dan cobaan, harus sabar dalam menghadapi cobaan. Jadi dalam hadis ini Kanjeng Nabi Muhammad SAW, perkara orang mukmin mengagumkan sesungguhnya semua perihalnya baik dan tidak dimiliki seorang pun selain orang mukmin. Bila tertimpa kesenangan ia bersyukur. Jadi apabila kita memiliki dan tidak memiliki, kita harus bersyukur. Apa artinya bersyukur? Jadi mensyukur itu gimana? Berterima kasih. Jadi osok aya alhamdulillah. Dia bersyukur dan syukur itu baik baginya, dan bila bertimpa musibah ia bersabar dan sabar itu baik baginya. Jadi kalau kita memiliki harta, kita harus bersyukur. Kita tidak mempunyai, kita harus bersyukur ya. Jadi kalau kita mempunyai apapun kita harus bersyukur, dan kita tidak mempunyai apapun kita harus bersyukur. Dan kita bila diberi musibah kita harus bersabar. Jadi intinya kita harus bersyukur dan bersabar. Ya, itu disebut dalam hadis ini, menerangkan itu. Ada yang bisa ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Oh, ada yang mau ditanyakan? Laki-laki, perempuan? Ada apa? Apa? Kalau di awal teh Bapak teh kayak ngejelasin tentang penyakit hati itu gimana tuh Pak, tips cara membersihkan hati itu Pak? Oh, oke. Penyakit hati itu tidak ada obat di apotek. Tidak ada dalam apa? Di dokter tidak ada spesialis obat penyakit hati. Datangnya timbulnya penyakit hati itu karena suka tidur, suka makan berlebihan, tidurnya tidak efektif. Waktu asar mau saren. Gimana kata teh mata kata askeun teh. Seueur emam, sami eta ngataskeun teh. Hiji deui naon? Seueur seri. Nah, gitu eta teh bakal ngateaskeun kana hate. Obatnya itu dengan zikrullah. Zikrullah itu zikir kepada Allah dalam hati. Itu hatinya akan berlembut. Itu penyakit hati itu sangat bahaya itu. Bahaya pisan eta. Oh, naon siapa lagi? Pak, gimana sih cara untuk konsisten dalam bersyukur, Pak? Saya konsisten. Itu pertanyaan sangat bagus ya. Sangat culture. Jadi kita harus bersyukur itu emang susah gitu. Kalau konsisten itu agar konsisten kita harus jangan berharap ya. Jadi apabila kita berbuat jangan berharap urang mantuan anu bakal diberi duit gitu. Urang melongkeun ka istri itu bakal boboheun ye. Itu bos kadinya. Jadi jangan bertoma. Apa toma? Berharap gitu. Jadi harus ikhlas.
Itu. Itu saja ya, bisa dapat dipahami semuanya. Alhamdulillah. Dan untuk PR pekerjaan rumah bisa tuliskan contoh sabar. Siapa? Dan tuliskan hadis berpikir positif, dua aja. Soalnya tara dikerjakeun kana urang kana mah. Terus sakitu, urang sadayana ucap alhamdulillah. 1 2 3. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.